Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah profesi keguruan akan mempresentasikan materi tentang pendekatan sistem dalam pembelajaran. Nama saya Ana Zunaidatul Istiqomah, NIM 170404055, dan teman saya yang pertama Rabiatul Adawiyah, NIM 170404027, yang kedua Holila, NIM 170404033, yang ketiga Nova Dwi Nur Fauzia, NIM 170404044, dan yang keempat Nausa Rahima Nuran, NIM 154410002. Pengertian pendekatan sistem dalam proses pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pada proses pembelajaran. Ada dua pendekatan terhadap pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach, dan yang kedua pendekatan yang berpusat pada siswa atau disebut juga student-centered approach. Dan sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pendekatan sistem atau system approach itu adalah suatu proses yang dengan kebutuhan diidentifikasi atau problem yang dipilih. Jadi, makna sistem dalam pembelajaran itu maksudnya adalah adanya pemahaman atau asumsi guru bahwa pembelajaran harus didukung oleh berbagai elemen secara utuh dan komprehensif. Artinya, di dalam pembelajaran, guru tidak cukup hanya menguasai materi saja. Guru juga tidak cukup hanya pandai menggunakan media dan metode saja, tetapi guru harus benar-benar mampu melaksanakan semua faktor yang ada dalam pembelajaran secara komprehensif. Unsur-unsur sistem. Adanya unsur di dalam sistem memiliki kedudukan yang sangat penting agar suatu perencanaan dalam sebuah sistem bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Yang pertama, input, yaitu masukan. Unsur-unsur yang sumber-sumbernya diterapkan atau dimanfaatkan, misalnya sumber biaya, personal. Yang kedua, output, keluaran, yaitu hasil konversi dari proses suatu sistem, misalnya hasil, produk, atau keuntungan. Adapun unsur-unsur dalam sistem pembelajaran ada 5. Siswa, keputusan yang diambil dalam perencanaan dan desain pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan dasar, minat dan bakat, motivasi belajar, dan gaya belajar siswa itu sendiri. Tujuan adalah unsur terpenting di dalam pembelajaran setelah unsur siswa sebagai subjek belajar. Tujuan penyelenggaraan pendidikan diturunkan dari visi dan misi lembaga pendidikan itu sendiri. A. Melatih siswa agar memiliki kemampuan tinggi dalam bidang tertentu. B. Mengajarkan keterampilan dasar bagi siswa. C. Memberikan jaminan agar menjadi lulusan tenaga kerja yang efektif dalam bidang tertentu, memiliki kreativitas yang tinggi, dan sebagainya. 3. Kondisi. Yang dimaksud kondisi di sini adalah semua berbagai pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang telah dirumuskan. Pengalaman belajar harus bisa mendorong siswa untuk aktif belajar, baik secara fisik maupun non-fisik.
Merencanakan pembelajaran salah satunya adalah menyediakan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Sumber belajar berkaitan dengan segala yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya dapat meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, personal seperti guru, petugas perpustakaan dan ahli media, dan siapa saja yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar. Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas yang paling utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajarannya. 3. 1. Setiap sistem memiliki tujuan. Setiap sistem pasti memiliki tujuan, sehingga tujuan manusia sebagai organisme adalah agar dapat melaksanakan tugas kehidupannya. 2. Setiap sistem memiliki fungsi untuk mencapai tujuan. Setiap sistem memiliki fungsi tertentu, misalnya agar manusia dapat melaksanakan tugas kehidupannya, sehingga agar proses pendidikan bisa berjalan dan dapat mencapai tujuan secara optimal. Diperlukan fungsi perencanaan, fungsi administrasi, fungsi kurikulum, fungsi bimbingan, dan lain sebagainya. Setiap sistem memiliki komponen untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Tiap sistem pasti memiliki komponen-komponen yang satu sama lain saling berhubungan. Agar fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik, diperlukan komponen silabus dan RPP. Agar fungsi administrasi dapat menunjang keberhasilan sistem pendidikan, diperlukan komponen administrasi kelas, administrasi siswa, administrasi guru, dan lain sebagainya. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran antara lain 1. Faktor guru. Guru merupakan komponen yang sangat menentukan. Guru biasanya berfungsi sebagai desainer pembelajaran, implementator, atau keduanya. Sebagai perencana, guru dituntut untuk memahami secara benar kurikulum yang berlaku. Faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama. Ketiga adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat mendukung pembelajaran secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. 4. Faktor lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan, ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Secara internal adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim sosial antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru, bahkan antara guru dengan pimpinan sekolah. Adapun yang dimaksud secara eksternal adalah keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan dunia luar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan kata dalam berucap dan kekurangan dalam pembuatan video maupun PPT, mohon dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.